Bertemu kembali dalam podcast Cakap-Cakap di Prosumo TV. Dalam episode kali ini kita membahas tentang dinamika politik nasional yang terus mencapai puncaknya dalam hari-hari terakhir, terutama setelah pengumuman deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dengan dideklarasikannya Ganjar, semua partai melakukan konsolidasi kembali. Yang banyak konsolidasi dari Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang kemudian membentuk satu poros besar bernama Koalisi Besar. Dan kemudian koalisi ini juga mengalami banyak turbulensi. Bagaimana turbulensi ini kita lihat setelah dideklarasikannya Ganjar Pranowo sebagai presiden dari PDIP, dan bagaimana banyak partai sekarang sudah melirik PDIP sebagai teman untuk bekerja sama, sebagai istilah dari PDIP, bukan teman koalisi. Salah satunya yang terakhir update adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana situasi politik terakhir, apakah Ganjar akan berhadapan dengan Prabowo, ataukah nanti Ganjar bersama Prabowo, ataukah nanti akan terbentuk satu poros lain di luar Ganjar, Prabowo, dan Anies. Bersama kami ada pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Pemilu dan Demokrasi, Bang Henry Sitorus. Apa kabar, Bang? Baik. Ya. Bagaimana, Bang, lihat situasi terakhir ini? Ini panas dan menarik sekali ya dilihat ya. Apalagi sekarang sudah banyak informasi dari televisi ya, terus-terusan hampir setiap hari menaburkan berita-berita tentang mulai banyaknya pertemuan-pertemuan para ketua umum parpol yang terus bergulir. Gimana, Bang, melihat situasi ini terakhir? Saya kira deklarasi dari Ganjar Pranowo oleh Ibu Megawati, yaitu PDIP, yang dihadiri oleh Pak Jokowi, ya kan? Memang kalau menurut perkembangan yang sudah ada itu bukan sesuatu yang baru. Oke. Tapi itu adalah hal yang seharusnya gitu ya. Karena dari proses yang berlangsung selama ini ya memang figur-figur yang elektabilitasnya itu tinggi menurut hasil survei ada 3 itu ya. Jadi ada Ganjar Prabowo dan Anies Baswedan. Jadi itu bukan sesuatu yang baru lagi, cuma kan masyarakat kemudian partai-partai politik menunggu ya apakah ini betul-betul calon yang dideklarasikan atau memang ada pilihan-pilihan lain kan gitu kan, karena kemarin berkembang juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan mengajukan calon yang berbeda ya, tetapi kan kita ketahui sendiri Mbak Puan yang kemarin dinominasikan itu kelihatannya elektabilitasnya tidak cukup kuat lagi. Nah, dari proses yang ada itu ya memang dari kajian-kajian yang dilakukan memang ini adalah bukan pilihan, tetapi ya ini adalah yang seharusnya gitu. Iya. Soal momentum, Bang. Momentumnya ini kan H-1 sebelum Lebaran ya, Hari Raya Idul Fitri. Menurut Abang secara filosofis apa momentum yang diambil oleh Ibu Mega terhadap ini selain 21 April Hari Kartini gitu ya? Ya, memang pendeklarasian yang tiba-tiba itu ya memang itu cukup mengejutkan kejutan, satu kejutan ya, cukup mengejutkan ya. Tapi kan apakah ngefek dia dengan mengambil tanggal 21 April yang disesuaikan dengan Hari Kartini dan jelang ya Lebaran itu. Sampai sekarang kajiannya belum menunjukkan hal yang sangat signifikan, meskipun ya ada beberapa survei menyatakan bahwa ada rebound ya. Bahwa kemarin kan setelah ada pengumuman Ganjar Pranowo itu salah satu gubernur yang tidak menyetujui pertandingan adanya U20 Piala Dunia U20 ya. Itu ada Ada kekecewaan penurunan ya, ada kekecewaan
di grassroots Iya, ya, betul, sehingga apa namanya mereka mengatakan bahwa Ganjar ini tidak apa namanya belum begitu toleran ya, padahal dia punya pertimbangan bahwa itu ada kaitan dengan kebijakan partai dan semangat Pak Ganjar itu dalam mendukung nasionalisme yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno dulu ya, bahwa Indonesia ini kan anti penjajahan ya. Ya, artinya politiknya bebas dan aktif ya kan, dan tidak menginginkan adanya penjajahan terhadap negara-negara lain seperti itu. Secara kalkulatif mungkin ada nggak Abang melihat bahwa deklarasi Ganjar pada tanggal 21 ini adalah upaya juga untuk cepat-cepat menyelamatkan jangan sampai Ganjar elektabilitasnya terperosok terlalu jauh gitu. Karena kalau dibiarkan terlalu jauh nanti range-nya antara momentum ketika kekecewaan masyarakat terhadap statement dia tentang terhadap Piala Dunia U20 itu, kemudian dengan rentang waktu yang terlalu jauh nanti bisa langsung membuat elektabilitas Ganjar merosot. Karena kan setelah statement itu kan memang terlihat itu kan elektabilitas Ganjar merosot kan langsung di bawah Prabowo kan gitu ya. Tadinya di atas Prabowo. Ada nggak Abang melihat seperti itu momentum menyelamatkan gitu dengan cepat-cepat gitu? Begini ya, jadi sebelumnya kan sudah ada deklarasi pasangan calon presiden lain ya. Iya, Anies. Jadi mereka kan sudah punya tim. Oke. Jadi ada yang lain lagi ya, punya tim juga. Mereka kan punya isu-isu yang bisa mereka kemas sebagai bagian untuk meningkatkan elektabilitas dari calon tersebut. Oke. Jadi selama ini kan Ganjar Pranowo itu sudah dipetakan bahwa merupakan rival yang paling berpeluang dan sangat sulit mencari titik lemahnya gitu ya. Jadi dengan adanya deklarasi itu, dengan adanya pengumuman itu, penolakan terhadap U20 itu, PSI20 itu kelihatannya ini menjadi hal-hal yang bisa dijadikan sebagai bagian untuk mencari titik lemah itu gitu ya. Kemudian kalau PDIP katakan takut semakin menurun elektabilitasnya, popularitas dan elektabilitas Ganjar Pranowo kalau terlalu jauh diumumkan ya gitu ya, dideklarasikan. Saya kira mungkin ya, bukan mungkin lah ya, artinya saya kira tim mereka kan punya pakar yang menghitung manajemen marketing politik. Oke. Dari aspek marketing politik, memang kalau terlalu singkat waktu untuk mengemas, meskipun dari survei sudah unggul, tetapi kan ada semacam step-step yang bisa memperlambat bagaimana meningkatkan elektabilitas ini gitu. Jadi waktu yang lebih cepat deklarasi dan lebih pasti, saya kira ini kan membuat tim marketing politik Ganjar sebagai calon presiden itu akan lebih memiliki banyak strategi untuk pemenangan gitu. Yang saya lihat ada dua momentum nih, mungkin salah satunya itu ya ketakutan kalau misalnya terlalu jauh untuk dideklarasikan. Kemudian yang kedua ada lagi di sana ketika kekuatan lagi dibangun oleh Presiden Jokowi, ketika Presiden Jokowi bertemu dengan 5 ketua partai ya, dari KIB dengan KIR, Kebangkitan Indonesia Raya, dan ini konsolidasi ini kan menguat menjadi satu koalisi besar gitu kan, yang sampai saat itu belum memutuskan siapa capres atau cawapresnya. Artinya ada nggak misalnya keraguan-raguan PDIP takut Ganjar ini dicuri oleh KIB, makanya cepat-cepat oleh koalisi besar ini gitu ya, oleh KIB dan KIR, dan kemudian ini akan membuat kerugian yang sangat besar sama untuk PDIP. Gimana Bang melihat ini? Saya kira Bu Mega nggak ada pertimbangan
takut takut dicopet gitu ya. Karena ada jauh-jauh hari kita lihat loyalitas daripada Ganjar Pranowo terhadap PDIP juga cukup ini ya. Cukup loyal ya, cukup kuat. Loyal ya kan, terbukti dalam banyak hal gitu. Jadi nggak ada kekhawatiran itu. KIB sendiri yang belum punya calon. Oh gitu ya. Mereka kan mencoba-coba memetakan siapa calon yang memungkinkan kan gitu. Jadi bukan karena pihak PDIP-nya yang saya lihat ya, bukan pihak PDIP-nya khawatir, tidak. PDIP nggak khawatir mungkin, tapi ya secara personal mungkin ya Ganjar khawatir juga. Kenapa partai saya nggak mendeklarasikan saya? Udah terlalu lama ini mungkin. Saya kira kalau Pak Ganjar khawatir dari awal dia udah maju sendiri. Udah pindah partai gitu ya. Pindah Tapi ke koalisi. kan dia mau buktikan bahwa loyalitas itu harus total. Ya. Totalitas loyalitas itu menjadi basis untuk ya dalam aspek sosiologis yang kami sebutkan itu social capital. Trust itu harus ditunjukkan dari figur tersebut sudah menunjukkan bahwa dia orang yang dipercaya. Ya, artinya loyalitas dia sudah teruji lah ya. Ketika misalnya partai mengarahkan dia untuk bersikap seperti ini gitu ya. Artinya dia nggak punya kekhawatiran lagi ya. Dia harus tunjukkan bahwa pemimpin itu memang harus punya semacam sikap-sikap yang harus dicontoh oleh yang lain gitu ya. Jadi ketika dia loyal, ya kan, dan dia menunjukkan bahwa memang tidak ada kekhawatiran dan apapun pilihan partai terhadap dia saya kira tidak akan merasa bahwa punya pikiran-pikiran lain. Saya kira itu contoh yang baik ya untuk ke depan. Saya kira untuk ya memang ambisi politik sih oke ya, tetapi kan harus ada prinsip-prinsip ya. Dalam konteks ini kalau kita berpikir-pikir agak nakal lah, ada nggak kira-kira misalnya koalisi besar yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi ini untuk menggoda, tanda petik lah, quote unquote menggoda Ganjar, kalau kira-kira ternyata nanti PDIP tidak mendeklarasikan dia sebagai presiden. Menggoda itu artinya ini loh, saya siapkan loh perahu untuk Anda gitu. Kira-kira dalam pikiran Abang ada nggak seperti itu? Kalau melihat momentum ini, aku kira juga, kita analisis momentum ini lah. Saya kira Pak Jokowi juga kan dia loyal terhadap partainya kan. Oke. Dia petugas partai yang sudah mengemban perannya menjadi presiden ya kan. Dan saya kira itu contoh yang positif juga, yang baik juga ya. Jadi saya kira pertemuan dengan ketua partai tidak terlalu didorong untuk ke sana. Gitu ya. Bukan bagian dari misalnya bergening ya kepada, tidak. Saya kira tidak itu ya. Kontennya tidak itu. Ya memang ya ini ke depan pemilu sudah dekat, ya kan. Jadi Pak Jokowi mendorong partai-partai supaya cepat ya mengajukan figur-figur calon-calon presiden pengganti supaya beliau, cepat disosialisasikan ke masyarakat gitu. Mana yang bisa cepat, mana sosok yang merepresentasikan pikiran-pikiran dia terhadap pemerintahan selanjutnya gitu ya. Jadi yang bisa ini edukasi politik yang bagus juga ya. Legacy jadi, gitu ya. Semakin cepat nanti masyarakat tahu siapa calon pemimpin berikutnya dan lebih cepat juga mereka mengetahui sosoknya gitu ya. Mengetahui misalnya program-program apa yang mau dikembangkan oleh si calon tersebut. Dan Pak Jokowi juga bisa memberi masukan-masukan bahwa untuk kepemimpinan berikutnya ini ada beberapa agenda yang harus dilanjutkan kan, seperti itu. Per malam ini kan tanggal 2 Mei. Malam ini updating berita bahwa Presiden Jokowi mengundang makan malam 5 partai besar itu di luar PDIP dan Nasdem. Jadi koalisi besar itu diundang kembali makan malam. Dalam konteks ini kira-kira Ganjar kan sudah dideklarasikan PDIP Bang. Prabowo kayaknya sudah dalam satu koridor, dalam satu tekad untuk maju sebagai capres. Sepertinya dalam analisis politik terakhir dan informasi terakhir kayaknya beliau tidak mau menjadi cawapres, ya kan? Artinya kan berarti sudah ada 2 capres ini. Dari sudut pandang ini Abang melihat seperti apa? Terjadi pertarungan antara Ganjar dengan Prabowo, sementara sebelumnya kan Ganjar dan Prabowo kan di Kebumen berjalan bersama Pak Jokowi. Pak Jokowi ini mengalami apa nggak ini? Kira-kira ada dualisme nggak dalam
dalam hatinya gitu? Mendua nggak hatinya atau melihat malah ini satu advantage atau keuntungan politik untuk dia? Ya, saya kira kan begini ya. Kelihatannya Pak Jokowi ini menginginkan ya bahwa Pilpres kali ini ongkos politik dan ongkos ekonominya kecil ya. Karena untuk program pembangunan ke depan itu masih perlu banyak anggaran kan, besar anggaran besar gitu ya. Jadi kalau belum terjadi pendaftaran ya, apa salahnya memang kan kalau calon-calon yang sudah mengumumkan ini bisa ketemu dan bersepakat kan gitu. Kan itunya saya kira agendanya. Tidak dalam rangka mempengaruhi gitu kan. Kalau mereka bertemu, berdiskusi, memikirkan sama-sama bagaimana bangsa ke depan. Oke. Ya kan kalau ada rivalitas, ongkos politiknya, ongkos ekonominya, dan ongkos waktu, itu kan hal yang besar gitu. Nah, kalau memang bisa diminimalisir, kenapa tidak dari awal sekarang ini kita meminimalisirnya? Pertarungan ini kan sebenarnya akhirnya membuat kayak semacam skema all the president's men, ya kan? Artinya ada Ganjar sebagai orangnya Pak Jokowi ya, sebagai presiden incumbent ya, sebagai presiden saat inilah gitu ya. Kemudian Prabowo juga yang sudah menunjukkan sikap loyalitasnya kepada Jokowi. Gimana Jokowi menghadapi dua orang ini? Satu sisi Ganjar adalah kadernya, tapi satu sisi lagi Prabowo adalah sepertinya kayak sudah ada terbangun chemistry yang sudah lebih dekat lagi secara emosional belakangan. Bahkan ketika Lebaran hari pertama kemarin penerimaan Jokowi terhadap Prabowo itu ya sangat luar biasa, sangat welcome gitu kan. Kemudian Prabowo juga melakukan safari-safari politik yang mungkin tidak lepas dari banyak mungkin masukan-masukan dari Pak Jokowi ya kan untuk itu. Di mana dalam konteks ini sudut pandang Abang melihat seperti apa? Bagaimana Jokowi bersikap terhadap dua orang yang sebenarnya dua orang yang dielus-elusnya menjadi calon presiden ini? Pertarungannya ini akan menjadi pertarungan yang agak kurang srek atau menyenangkan dia atau enggak ini? Kurang srek atau menyenangkan? Begini ya, saya kira terlalu simplistis menyimpulkan bahwa Ganjar Pranowo itu dan Pak Prabowo itu adalah all the president men. Saya kira terlalu simplistis. Apa indikatornya sebenarnya kan? Ya kalau memang mereka bertemu berdiskusi kan saya kira kan kalau memang mereka punya karakteristik figur dan program-program yang ke depan itu ya memang untuk kebaikan bangsa, saya kira kan nggak salah gitu umpamanya Pak Jokowi untuk mengendorse mereka gitu ya. Jadi bukan karena memang all the president man gitu. Saya kira bukan ke sana arahnya. Karena apalagi seperti Prabowo Pak Ganjar dia kan orangnya partainya PDIP jelas gitu ya. Jokowi pun partainya PDIP ya. Dan Pak Prabowo itu ketua partai Gerindra. Ini punya satu karakteristik, punya satu basis basis organisasi yang kuat. Saya kira tidak sesimpel itulah. Tapi Pak Prabowo sudah mengucapkan satu kata, kami adalah tim Jokowi ketika dimintai waktu ketika konferensi pers kan, di pertama kali KIB dengan KIR itu bertemu di rumah ketua PAN Zulkifli Hasan ya. Di statement di depan wartawan kan bilang kami ini kan tim Pak Jokowi gitu. Artinya Abang menangkap secara simbolik bahasa Pak Prabowo itu apa itu nih? Enggak seperti itulah. Kami tim Pak Jokowi nih. Iya kan, enggak seperti itulah. Kan kita punya calon pemimpin yang banyak ya sebenarnya yang punya kapasitas yang baik. Salah satunya ya memang itu Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu kan gitu. Jokowi menyadari itu. Jadi bukan karena dia menginginkan bahwa inilah nanti pengganti saya. Yang menentukan itu kan rakyat. Rakyat yang memilih siapa. Ya kalau misalnya Pak Anies juga diajukan nanti, ya kalau rakyat memilih Pak Anies ya mana mungkin bisa apa yang diharapkan Pak Jokowi terjadi kan gitu. Jadi faktor Pak Jokowi menurut Abang kuat nggak sih nih endorse-nya kepada salah satu pasangan calon? Pak Jokowi itu ya saya bilang pemimpin yang baik ya. Pemimpin yang memberikan edukasi politik yang positif lah untuk bangsa ini ke depan ya kan. Meskipun ya
nggak selalu tidak semua apa yang disampaikan Pak Jokowi itu adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan orang, tetapi kan hal-hal positif yang di-endorse oleh Pak Jokowi saya kira ya masyarakat juga harus menilainya gitu kan. Ini kan kembali kepada masyarakat juga, kembali kepada pemilih ya. Bahwa memang yang selama ini yang programnya sudah berjalan ini apakah sudah sesuai dengan rakyat ya kan. Saya kira kan nggak semua juga menyatakan yes kan gitu kan. Dari survei pun menunjukkan bahwa meskipun tinggi kepuasan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi sekitar 70%. Tapi kan ada juga yang belum mungkin ya generasi berikutnya ini kan 5 tahun ke depan ini akan ada generasi yang datang dari bawah. Kita nggak tahu 5 tahun ke depan seperti apa. Ya kan apa yang diharapkan oleh generasi berikutnya gitu. Ya kan? Tingkat kepuasan rakyat atau publik terhadap pemerintahan Jokowi memang sudah mencapai 78%. Ini yang paling tinggi memang selama presiden dipilih secara langsung. Dan ini kemudian di belakang Pak Jokowi juga banyak tim-tim relawan yang masih solid ke beliau. Artinya apa kata Pak Jokowi, malah salah satu partai misalnya Perindo lah ya kan sudah menyebut bahwa apa sikap Pak Jokowi itulah sikap politik kami. Artinya bahkan sebesar partai pun ya, sebesar partai, lembaga partai bisa sikap partainya itu ditentukan oleh Jokowi. Menurut Abang dengan tingkat kepuasan survei 78% ini sangat mempengaruhi nggak kemana misalnya Pak Jokowi nanti akan bisa melabuhkan hatinya ke salah satu pasangan calon ini gitu. Antara Ganjar dengan Prabowo ini kan ya ibarat dua mata pisau yang saling saling beririsan lah. Artinya ya di situ juga nih hati Pak Jokowi. Tapi di mana sekarang letak porsinya kan? Ya, mungkin 50-50, tapi bisa juga 60-40 kan gitu kan? Saya kira tidak sekontras itu ya. Ya sekarang kan Pak Jokowi sudah endorse. Oke. Sekarang tinggal masyarakat, partai-partai. Ya kan, bagaimana mereka memperhitungkan, bagaimana mereka menilai, bagaimana mereka membuat keputusan pencalonannya kan masih lama ya, Oktober ya. Nah, karena kan tahapan itu masih panjang ya, masih banyak hal-hal yang bisa berubah. Ya. Belum tentu apa yang terjadi hari ini atau seminggu ini seperti itu bulan Oktober nanti ya, itu panjang ini masih ada 6 bulan. Banyak sini dinamika lah yang berkembang ya. Kita nggak tahu apakah nanti ternyata berubah konstelasi siapa calon presiden berikutnya gitu ya. Meskipun kalau Pak Ganjar PDIP tunggal sudah boleh mengajukan calon. Partai lain misalnya KIB ya kan. Nah, kemarin kan P3 ikut. Nah, KIB dengan PAN masih ada, atau KIB nanti akan seperti yang diulas di awal tadi, bisa aja mereka membentuk satu semacam poros yang berbeda gitu ya. Dan selama 6 bulan ini kita lihat dinamika seperti apa. Ya kan, bukan ini satu-satunya kondisi yang akan terjadi. Kalau sekarang ini sudah bisa diprediksi, ngapain kita pemilu gitu. Kira-kira dalam analisis Abang ini hanya terpaku pada 3 pasangan calon nggak? Ini menurut survei lah ya. Menurut survei kan masih Prabowo ya. Nggak tahu sekarang yang terakhir apakah sudah naik ke Ganjar atau tidak. Beberapa survei sudah bilang Ganjar rebound lagi setelah setelah Piala Dunia U20 ya kan. Ada Ganjar capresnya, satu lagi Prabowo, kemudian ada Anies. Memungkinkan nggak ada satu pasangan calon lagi Bang? Satu capres lagi yang muncul. Kita nggak bicara pasangan lah. Soal wakil nanti kita bahas kemudian. Tapi paling nggak capres dulu kita bicarakan. Yang pertama Prabowo, yang kedua Ganjar, yang ketiga Anies, yang keempat ada nggak ini? Orang keempat ini. Secara konstitusional kan partai yang mengajukan siapa capres ini. Iya. Kalau kita lihat dari konstelasi ininya Bang, koalisi. Iya, tarik menarik kan masih jalan terus, belum. Ganjar didukung, bukan di endorse lah ya, didukung sama lah itu, didukung oleh PDIP dengan P3. Iya, dan ada partai lain kan, Hanura dan PSI kan. Hanura, PSI. Kemudian Prabowo sekarang sedang berbulan madu lah ya,
sedang mesra-mesranya dengan PKB, Gerindra dan PKB. Kemudian ada Anies dengan koalisi perubahan, Demokrat, PKS dan Nasdem. Nah, ada partai besar lagi yang tertinggal ini, Golkar dan PAN. Nah, kira-kira kalau mereka sudah Golkar dengan PAN sudah cukup untuk memajukan pasangan calon. Kira-kira Golkar punya call yang tinggi nggak untuk tetap memajukan capres atau cawapres? Kalau cawapresnya nggak jadi, dia akan tetap maju sebagai capres. Memungkinkan nggak untuk itu? Itu yang saya sebutkan tadi, dinamika itu bisa masih memungkinkan ada perubahan-perubahan komposisi partai yang bersama-sama mengajukan capres ya. Ke depan ini gitu ya. Jadi sampai sekarang kan belum fix. Misalnya KIB mengajukan, mereka masih melakukan komunikasi ke ketua-ketua partai lain kan begitu. Ya kan, misalnya kita lihat Pak Airlangga ketemu dengan Pak SBY, ya kan. Kemudian sekarang ini ketemu dengan Pak Prabowo, gitu ya. Masih ada kemungkinan. Jadi kalau jumlah pasangan, kalau kemungkinan analis saya. Ya paling banyak 4 lah. Yang memungkinkan itu memang kalau komposisinya itu seperti itu bisa 4. Tapi saya lihat nanti ke depan ini maksimal 3 lah. 3 ya. Maksimal 3 supaya ongkosnya berarti lebih ringan. Gitu. Berarti antara Golkar dengan PAN ini kemungkinan agak kurang mendukung untuk berkoalisi dalam Pilpres ini untuk mengajukan. Kita nggak tahu masing-masing pasangan calon ya. Komunikasi yang dilakukan oleh ketua-ketua partai itu kan kan semua tertutup ya, apa yang mereka sepakati ya kan. Dan kemudian diskusi-diskusi di internal partai juga kan sekarang berlangsung terus ya kan. Mereka masih mengkalkulasi ya kan ke depan ini konstelasi konfigurasi dari cawapres ini seperti apa sebenarnya gitu kan. Mereka kan akan berhitung juga kan kalau kita mengaju sendiri konsekuensi positifnya apa. Kalau kita misalnya mendukung partai lain, calon lain, apa yang namanya partai politik itu kan kalau dikaitkan dengan teori politik ya. Politik itu kan kalau menurut Morgenthau ya kan, how to get power kan gitu ya. Bagaimana mendapatkan kekuasaan ya kan. Kalau mereka hanya mendukung aja, tidak memperoleh peran dan bagian yang signifikan terkait dengan partai politik mereka, ya saya kira kan mereka akan mempunyai kalkulasi lain gitu ya. Yang masih solid sih memang koalisi Indonesia Raya ya, Kebangkitan Indonesia Raya. Antara Gerindra dengan PKB belum ada terdengar perpecahan gitu ya kan. Yang agak aneh sekarang koalisinya selain koalisi perubahan ya sudah solid juga di awal ya kan, tinggal menentukan cawapresnya ya kan. Ya apalagi kita kan negara demokrasi ya. Demokrasi ini ya memang ya dinamika itu tetap ada ya. Meskipun ya demokrasi itu pada akhirnya memang tujuannya adalah kesejahteraan rakyat ya kan? Koalisi Indonesia Bersatu ya P3 sudah mendeklarasikan Ganjar sebagai capresnya, tapi tetap melakukan komunikasi di dalam. Kita kan agak kebingungan juga ini kan, soal apa yang mereka bicarakan padahal capresnya sudah salah satu partai sudah menentukan capresnya gitu. Golkar dengan PAN belum menentukan apakah punya sikap terhadap capres yang sama dengan P3 atau punya capres yang berbeda kan gitu kan. Iya, itulah makanya sekarang kan masih proses ya. Yang fix itu kan nanti setelah mereka mendaftarkan siapa capres dan cawapresnya gitu. Oke. Nah, kalau masih proses ini kan masih ada kemungkinan yang terjadi. Jadi kalau sekarang kita sebutkan bahwa sudah mengarah kepada hanya 3 pasangan, kalau saya sebagai pengamat ya melihatnya belum ke sana arahnya belum gitu. belum fix karena masih panjang ini. Oktober 2023 ya. Masih panjang 6 bulan itu. Komunikasi masih terus berjalan last minute ini kan kan kita bisa lihat macam mana ya tiba-tiba ya bisa cuma dua pasangan kan gitu. Oke Bang, kalau kita korelasikan dengan pemilih Sumatera Utara. Let's say 3 pasangan calon lah ya. Kita andai-andaikan lah. Anies, Ganjar, Prabowo untuk Sumatera Utara. Iya. Kira-kira menurut Abang gimana peta pemilihnya nih? Saya kira ini kan
ada kaitan dengan beberapa konfigurasi suku, ya, agama dan apa namanya semacam kedaerahan. ya. Kan itu ya. Ikatan emosional primordial. Ya, itu yang meskipun apa namanya pada aspek lain, karena ini kan pilpres dengan pileg itu bersamaan. Ya. Sehingga figur-figur dari caleg ini juga akan punya pengaruh juga terhadap arah suara daripada masyarakat ini nanti memilih gitu ya. Ada nggak pengaruh cocktail effect itu ikutan terhadap capres yang dipilih oleh partai itu nanti? Kalau untuk pemilih pileg ya saya kira tidak terlalu signifikan. Ya, betul. Banyak riset juga menyatakan itu. Karena kekuatan figur di daerah itu, yaitu dalam terutama ketika mereka marketing politik, kemudian manajemen pengelolaan jejaring itu kan punya orientasi yang berbeda. Meskipun ya partainya menganjurkan pasti ya kalau sekaligus lah memilih calon presiden kita seperti itu ya. Tapi itu akan berbeda lah ya, karena memang caleg itu memilih figur, ya capres juga memilih figur kan gitu. Ya partai hanya kendaraan untuk caleg itu aja ya. Kedaulatan kan, rakyat kan nggak bisa didorong misalnya memilih capres itu juga memilih partai itu bisa. Rakyat punya kedaulatan sendiri dan punya kedekatan emosional dengan sosoknya kan, mau dia calegkan kan gitu ya. Seperti itu. Akan duduk di lembaga legislatif, apakah DPRD kota, provinsi maupun DPR RI ya. Itu, Jadi kalau menurut Abang mesin partai bekerja nggak ini kira-kira? Punya kontribusi yang maksimal nggak, yang optimal nggak untuk ketiga nama capres ini? Kita bicara dalam konteks capres dulu. Itulah yang kita kemarin kita diskusikan bahwa pilpres yang bersamaan dengan pileg ini memang akan punya efek terhadap terpecahnya misalnya preferensi dari rakyat gitu ya. Jadi kita ketahui bahwa preferensi itu kan bergantung dari banyak variabel. Banyak variabel, oke. Iya, jadi kalau saya memang kalau dari aspek efisiensi biaya mungkin bisa di positif lah dengan adanya pilpres pemilu bersama ini kan. Ya kan, tetapi kan kalau dari kaitkan dengan bagaimana rakyat mendelegasikan kedaulatannya, saya kira memang ini menjadi suatu hal yang berbeda gitu ya. Jadi maunya kan pileg dengan pilpres itu atau sebaiknya pilpres dan pemilihan eksekutif yang sama gitu. Pileg terpisah ya. Mana lebih dulu ya sebaiknya memang ya pileg dulu gitu. Ya, baru eksekutif dilakukanlah pemilihan eksekutif ya. Kalau saya mau mengkaitkan dengan kedaulatan rakyat seperti itu ya. Tapi kan pengambil kebijakan legislatif, partai, KPU kan punya pertimbangan ya. Kenapa pilpres dan pileg yang satu? Kenapa yang pemilihan eksekutif khusus mulai dari gubernur, bupati itu serentaknya satu gitu. Dalam konteks untuk Sumatera Utara yang tadi Bang, kira-kira ini kan sudah start duluan ini. Kalau misalnya kita let's say 3 nama lah ya, Anies, Prabowo dan Ganjar gitu ya. Anies sudah bekerja lewat partai, relawan-relawan ya, kantong-kantong yang simpati kepada dia gitu ya kan. Gitu juga dengan Ganjar. Ganjar juga sudah melakukan banyak penetrasi lah ya, penetrasi massal lah ya lewat relawan-relawan. Prabowo kan nggak menduga juga dia mau jadi capres ini. Walaupun kemarin sebelumnya dia sudah melakukan banyak pilpres sebelumnya, dia punya modal lah. Sudah ada relawan yang tinggal dihidupkan lagi. Untuk konteks Sumatera Utara tertinggal nggak Prabowo ini Bang kira-kira? Atau bisa dihidupkan kembali nggak ini? Kantong-kantong relawan ini kembali? Saya kira belum bisa diprediksi sekarang ya. Karena belum bekerja capres ini kan. Nah nanti kan kalau capres itu deklarasi. Tapi kalau kita lihat lah denyut-denyutnya kan udah mengarah ke sana juga ini. Denyut-denyutnya kan udah mengarah ke sana. Iya, pengalaman kita dalam survei banyak survei yang kita lakukan ya kan, itu masyarakat itu condong memilih itu seminggu sebelum. Oh seminggu sebelum ya? Iya pemilu. Jadi kalau sekarang ini mereka masih mengumpulkan berbagai berbagai
informasi, referensi tentang karena mereka belum memutuskan saat ini. Meskipun ada memang yang sudah memutuskan di awal ya, tapi kan masih kecil persentasenya. Oke, masyarakat kan diedukasi juga lewat banyak kanal ya. Salah satunya relawan dan partai politik. Menurut Abang paling efektif apa untuk Pilpres ini? Edukasi itu dilakukan oleh relawan atau oleh partai politik? Sama efektifnya atau malah lebih efektif salah satu dari yang dua ini? Kalau dari teori social movement ya, gerakan sosial dan juga dekat dengan partisipasi politik ya, memang ada beberapa level ya. Yang pertama memang partai politik ya. Setelah itu barulah mengerucut ke organisasi relawan sosial ya, Nah, yang punya kepentingan kan gitu. Kalau organisasi sosialnya nggak punya kepentingan, nggak mungkin mereka akan lakukan iyalah, edukasi pastilah. Sudah ada seperti relawan itu kan di-create kan, dibangun kan gitu ya. Mereka tapi kan ini kan tumpang tindih. Relawan ini kadang-kadang juga orang partai politik kan. Ya. Kantong-kantong relawan juga sekarang udah banyak diinisiasi ya. Iya, walaupun jadi, ketika Presiden Jokowi itu muncul secara alamiah. Iya. Tapi pada awalnya dia sebutkan bahwa kami relawan, tapi sebenarnya orang partai politik. Iya. Jadi belakangan memang terjadi pergeseran itu, Bang. Iya. Walaupun sebelumnya muncul secara alami kan gitu kan. Ketika Jokowi pertama kali mungkin muncul secara kelompok alami. Kepentingan itu kan itu biasanya mereka itu memang ya punya semacam mekanisme organisasi dan perjuangan yang berbeda dengan partai politik ya. Ya memang di akhir ya itu dulu dalam beberapa diskusi dengan para aktivis-aktivis kelompok kepentingan ini saya jelaskan kalau kita mau merubah dan ikut terlibat dalam pembangunan negara ini memang kita harus masuk ke sektor kekuasaan ya. Karena apa? Karena negara kita ini memang ya basisnya ada partai politik saya bilang. Bukan kelompok kepentingan, meskipun ya kelompok kepentingan ini kadang-kadang ya mereka menyatakan bahwa kami tidak berorientasi kekuasaan, tapi kalau mau merubah memang harus masuk ke situ gitu. Ya, kelompok kepentingan ini kan sudah the fifth ya, the fifth element juga kan, ya kan, selain yudikatif, eksekutif, non government, government, non government ya kan, itu kan masuk sebagai wilayah kelompok kepentingan itu kan. Jadi kelompok kepentingan ini kan kuat juga, Bang. Artinya sekarang sudah masuk juga untuk mendapatkan untuk masuk ke dalam sumbu-sumbu kekuasaan lah ya. Mereka sudah mulai punya kanal sendiri lah gitu ya. Iya, memang ya. Karena selain masuk sebagai kader partai politik, ya sekarang ternyata relawan akhirnya menjadi kanal yang potensial juga untuk masuk ke dalam ini sumber kekuasaan. Karena ada media yang mendukungnya gitu. Misalnya media sosial, media lain kan itu mereka manfaatkan kan. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa mereka itu ada gitu. Jadi eksistensi gerakan kelompok kepentingan ini punya efek, punya pengaruh. Gitu. Di Sumatera Utara abang lihat seperti apa eksistensi dari kelompok-kelompok relawan ini, kelompok kepentingan ini? Cukup kuat nggak dibandingkan daerah lain? Saya lihat kan karena beberapa figur-figur atau aktivis dari kelompok kepentingan ini memperoleh semacam posisi ya di beberapa BUMN ya. BUMN. Jadi ini menyebabkan mereka ini juga harus mempertahankan eksistensi mereka ya. Jadi mereka juga kelihatannya punya aktivitas yang membangun basis-basis pendukung dari calon presiden ini. Sangat penting ya kelompok kepentingan ini sekarang ya, interest group ini ya. Karena nanti ke depannya ya kalau mereka tidak punya kalau berkeringat adalah apanya kan. Kalau enggak nanti keluar dari sirkum kekuasaan itu ya. Oke, seperti itu. Pintar-pintarlah memainkan peran ya. Dan saya lihat kan makanya mereka kan kalau misalnya tidak endorse bahwa mereka punya kontribusi positif ya. Apa yang mereka bisa ajukan untuk mendapatkan itu posisi-posisi tertentu itu. Ya semua memang sumbunya adalah mendapatkan kekuasaan secara legal formal ya, tapi dengan kanal-kanal yang sesuai dengan prosesnya, konstitusi dengan pemerintah ya. Karena kan ketika mereka menduduki jabatan tertentu itu jabatan-jabatan politik atau jabatan yang
punya efek terhadap kebijakan pembangunan, ya memang kan basisnya ya si sumber daya manusianya itu memang harus punya kapasitas juga. Tidak mungkin ujuk-ujuk langsung didominasikan kan gitu kan. Ada prosedurnya kan. Oke, terima kasih Bro viewers, ya sudah kami bicarakan cakap-cakap kali ini episode tentang Pilpres. Beberapa capres sudah kita bahas dalam episode ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi prediksi dan analisa bisa menjadi pengetahuan politik untuk kita bersama. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih.